Telaah Alkitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 3. Kita ikuti pengenalan latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, nama kitab. Dari nama yang dipilih Kisah Para Rasul, maka kita dengan mudah dapat menebak apa isi tulisan buku ini. Walaupun tidak menceritakan kisah 12 rasul atau 12 murid, tetapi memang sangat menonjol peran para rasul dalam tulisan ini. Selain itu ada begitu banyak aspek lain yang juga turut direkam. Antara lain tentang sejarah awal perkembangan gereja mula-mula yang menjadi warisan yang sangat berharga bagi gereja masa kini. Ada juga peran tokoh-tokoh lainnya yang bukan rasul, misalnya Stefanus, Ananias. Tentu saja pemunculan para rasul dan juga gereja awal tidak dapat dilepaskan dari peranan Roh Kudus juga. Karena itu Bring, salah satu teolog penafsir, menyebut bahwa agaknya judul yang lebih tepat adalah Kisah Perbuatan Roh Kudus. Kita dapat melihat tulisan Bring itu di buku ini ya. Kisah Para Rasul, Jakarta, BPK Gunung Mulia tahun 2010. Jadi Bring menyebutnya sebagai atau dapat mengusulkan pandangannya tentang nama kitab ini sebagai kisah perbuatan Roh Kudus. Apalagi awal kitab ini memang menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus dan bagaimana peranan Roh Kudus dalam menghasilkan gereja. Namun ternyata nama Kisah Para Rasul ini telah dipakai sejak awal sebagaimana yang tercantum dalam Kodeks Muratorianus. Kodeks Muratorianus ini atau Muratori, fragmen Muratori adalah sebuah naskah kuno yang berisi 18 baris tulisan berupa daftar kitab-kitab yang diterima sebagai perjanjian baru di gereja mula-mula. Naskah ini ditulis dalam bahasa Latin, terjilid dalam sebuah kodeks. Kodeks ini buku yang berbentuk lembaran kertas tebal atau papirus. Diperkirakan ditulis pada sekitar tahun 170. Kodeks ini ditemukan di Biblioteca Ambrosiana di Milan oleh Ludovico Antonio Muratori, dan karena itu diberi nama Kanon Muratori atau Kodeks Muratori, Fragmen Muratori. Siapa penulis? Berdasarkan Kisah Para Rasul 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, kitab ini dialamatkan kepada Theophilus. Pada ayat ini sesudah nama Theophilus diikuti dengan frase dalam bukuku yang pertama aku menulis. Jadi ini merujuk ke Lukas. Nah, sementara dalam Injil Lukas tertulis juga nama yang sama, Theophilus, yang menjadi tujuan kitab Lukas. Artinya bahwa penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul adalah orang yang sama. Karena itu tradisi kemudian mengatakan bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul sesungguhnya adalah Lukas. Berdasarkan informasi dari kitab Kolose pasal 4 ayat 14, Lukas ini adalah seorang tabib. Dan dari ayat 11 dapat disimpulkan juga bahwa nampaknya Lukas adalah asli orang kafir tidak bersunat yang kemudian bertobat. Sebab ternyata namanya tidak disebutkan oleh Paulus dalam ketiga orang yang bersunat. Ia ditulis dan disendirikan oleh Paulus dari antara Tikhikus, Onesimus, dan Justus. Lukas yang disebutkan sebagai rekan kerja Paulus dalam Kolose 4 ayat 14, Filemon ayat 24, 2 Timotius 4 ayat 11 menggunakan kata kami dalam narasinya di kitab ini. Karena itu beberapa bapak gereja seperti Irenaeus, Clemens, dan Tertullianus menyebutkan bahwa Lukas sesungguhnya adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Betapa sangat penting untuk mengetahui siapa penulis kitab ini agar kewibawaan kitab ini terus dapat diakui. Karena dengan diketahuinya siapa penulis, maka tentu dapat ditentukan kebenaran dari narasi yang ditampilkan dalam kitab dimaksud. Kapan penulisan? Para ahli kitab memiliki keragaman pendapat tentang tahun penulisan. Namun secara umum semua menerima
bahwa diperkirakan penulisan itu terjadi antara tahun 70 dan 80. Karena di sekitar tahun 60 Masehi terjadi penahanan terhadap Paulus di Roma, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 28 ayat 30. Sehingga pastilah penulisan kitab Kisah Para Rasul ini terjadi setelah semua peristiwa penahanan itu. Tujuan penulisan. Secara historis, tulisan Lukas sebenarnya muncul sebagai reaksi dari pelbagai ajaran dari sekte-sekte yang sangat memengaruhi iman umat zaman itu. Antara lain dengan munculnya Marcionisme dengan ajaran tentang pemisahan secara tajam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, juga tentang Doketisme dan lain-lain. Ada yang berpendapat tulisan Lukas adalah sebuah karya apologia. Tapi yang pasti bahwa kitab ini adalah lanjutan dari buku pertama, sehingga tujuannya berarti tidak dapat dilepaskan dari Injil Lukas sebagai buku yang pertama. Nah, tujuan kitab Lukas menceritakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Dengan demikian, maka buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul ini, berkisah tentang dampak dari apa yang telah diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Dalam buku pertama dikisahkan tentang kerajaan Allah melalui karya pemberitaan Injil di tanah Israel, sedangkan pada buku lanjutan, yaitu kitab Kisah Para Rasul, berkisah tentang pemberitaan Injil yang masif dan luas di luar tanah Israel, di luar Yerusalem. Karena kemudian diceritakan sampai ke Samaria dan kemudian juga ke Eropa. Itu sedikit tentang latar belakang penulisan kitab Kisah Para Rasul. Selanjutnya kita memasuki uraian eksegetis. Untuk tulisan ini saudara-saudara bisa melihatnya dalam deskripsi di YouTube ini. Saya sudah taruh di bawah. Saudara bisa melihat mengkopinya untuk dipergunakan dalam persiapan khotbah. Oke, baik, kita mulai dengan ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Itu ayat 54. Uraiannya, analisa konteks dekat dan jauh menunjukkan bahwa kisah tentang Stefanus itu telah dimulai sejak pasal 6. Oleh karena semakin mapannya gereja pada zaman itu, sehingga semakin banyak yang perlu dilayani. Urusan-urusan pelayanan semakin kompleks, dibarengi dengan semakin banyaknya orang dari pelbagai strata, pelbagai bangsa, pelbagai aspek yang kemudian percaya kepada Tuhan. Kita dapat temukan informasi ini dalam pasal 5 ayat 14 sampai 16. Nah, tanpa disadari, kuantitas yang bertambah telah membuat aspek pelayanan lainnya terabaikan. Selama ini khotbah, ibadah rumah, katekisasi, penginjilan, kesaksian, pelayanan, diakonia berjalan dengan baik kepada sejumlah kecil umat. Tetapi ketika semakin bertambah besar, maka pelayanan harian kepada janda miskin mulai terabaikan. Para rasul merasakan tekanan bahwa pelayanan diakonia kepada orang miskin terlalu memakai energi yang besar, sehingga mengurangi porsi mereka untuk pelayanan firman dan doa. Itu pasal 6 ayat 1 dan 4. Maka kemudian dipilihlah 7 orang pelayan meja. Nah, mengenai istilah pelayan meja ini, ya, kita bisa membandingkannya dengan tafsiran dari F.F. Bruce ya, dalam tafsirannya Commentary of Acts. Bruce sesungguhnya menunjukkan ketidaksetujuannya menerjemahkan 7 pelayan meja ini dengan istilah diaken. Sebab menurutnya konteks kata diaken dalam bahasa Yunani tidak digunakan dalam ayat ini. Sebab diaken dalam tradisi gereja telah dipakai untuk memberi arti khusus pada orang-orang yang mengurus keuangan gereja, sementara dalam ayat ini mereka mengurus distribusi kebutuhan dan pengajaran. Oleh karena itu,
kita melihat bahwa kemudian Stefanus juga mengadakan mujizat, tanda, mengajar dan berkhotbah. Yaitu sekilas tentang pelayan meja. Jadi dipilih 7 orang pelayan meja, semua orang Yahudi, antara lain semua orang Yunani, antara lain Stefanus. Tetapi ada progres dari tugas Stefanus selain diaken untuk pelayan meja, ternyata ia mengadakan mujizat dan tanda, serta berhikmat dalam berbicara, mengajar. Bahkan dalam forum mahkamah agama ia tampil menjadi seorang apologet. Pasti oleh tuntunan Roh Kudus dan skill dari Stefanus sendiri, maka dia menyampaikan argumentasi yang alkitabiah, khotbah yang keras, tetapi juga kritik tajam serta kecaman. Kata Stefanus dalam pasal 7 ayat 51, "Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga." Tentu saja mendengar perkataan-perkataan seperti ini, mahkamah agama, kita melihat lagi referensi mahkamah agama itu. Mahkamah agama ini adalah kolose pemerintahan tertinggi dari bangsa Yahudi pada zaman Yunani, zaman Helenisme. Juga sering disebut Sanhedrin, Senat, atau mahkamah agama para sesepuh, Presbyterion. Dewan ini disebutkan untuk pertama kalinya dalam 1 Makabe 12 ayat 6 pada saat Yonatan menjabat imam agung. Oke, kita lanjutkan. Itu tentang mahkamah agama. Jadi mendengar perkataan Stefanus, mahkamah agama merasa tertusuk hati dan menggertakkan gigi. Mungkin mereka pikir, anak kemarin ingin mengajar apologetika, siapa kamu berani mengkhotbahi para pengkhotbah? Seenaknya kamu mengkritik kami. Kami tahu apa yang benar karena kami adalah mahkamah agama. Seolah-olah demikian, saya coba membahasakannya. Tertusuk hati dan gertakan gigi merupakan penjelasan yang sangat kuat tentang betapa besar kebencian, kemarahan, dan penolakan terhadap Injil. Betapa tersinggungnya ketika dosa mereka dibongkar dan ditelanjangi, maka pasti mekanisme self-defense akan aktif. Mereka menolak firman mentah-mentah tanpa tedeng aling-aling. Tapi menarik sekali dalam Kisah 2 ayat 37, tertusuk hati, dalam bahasa Yunaninya diaprio, adalah juga respons dari pendengar yang mendengar khotbah Petrus. Bedanya saudara-saudara, mereka tertusuk hati dengan keharuan, bukan dengan kebencian. Jadi dengan memakai kata yang sama, namun respon yang jauh berbeda. Karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia dalam Kisah 2 ayat 37 tidak menerjemahkan dengan tertusuk, tetapi terharu, kata diaprio itu. Mengapa ini bisa terjadi? Betapapun firman begitu keras diberitakan, tetapi orang yang haus akan kebenaran mereka terharu mendengarnya. Tetapi bagi mereka yang merasa tahu, pintar, dan merasa benar, maka firman yang keras membuat mereka tersinggung dan tertusuk hati. Sedangkan kertak gigi menunjukkan kengerian dan kebencian yang luar biasa seperti kepada neraka. Reaksi dan keberadaan mahkamah agama ini boleh dikatakan sebagai pars pro toto dari penolakan umat Yahudi dan bahkan umat manusia terhadap Injil. Jadi satu bagian yang mewakili bagian yang besar. Kita mengingat tentu ucapan Yesus bahwa siapa yang menolak utusannya, sesungguhnya yang mereka tolak adalah Yesus sendiri. Lukas 10 ayat 16. Jadi penolakan terhadap Yesus, penolakan terhadap Stefanus otomatis adalah penolakan terhadap Yesus. Itu ayat 54. Selanjutnya ayat 55 saya bacakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Uraian eksegetisnya, nama Stefanus dari bahasa Yunani yang berarti mahkota. Stefanus seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat
terkenal baik, penuh dengan iman. Pasal 6 ayat 3, 5, dan pasal 7 ayat 55. Dan karena itu Stefanus beroleh karunia untuk melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika menghadapi maut, Allah telah mengaruniakan Roh Kudus, sehingga Stefanus tidak fokus pada penderitaan atau kematian yang akan ia hadapi, tetapi justru kepada Allah yang mengatasi kematian. Ketika semua anggota mahkamah agama dalam kemarahan dan kegeraman, justru Stefanus tampil tenang. Inilah bukti bahwa ia memang dipenuhi Roh Kudus, sehingga ada pengendalian diri. Ya, kita boleh bandingkan Galatia 5:23 tentang buah-buah roh, di situ antara lain pengendalian diri. Tentu saja orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini nampak pada saat Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Kata menatap dalam bahasa Yunani, athenizo, berarti menatap, melihat dengan seksama, mengamati. Jadi Stefanus menatap dengan mata jasmani ke langit. Tetapi di sisi lain, Stefanus melihat dengan mata hati dalam kepenuhan roh tentang kemuliaan Allah. Ini dapat dijelaskan dengan kata melihat Yunani, eido, berarti melihat, tahu, mengetahui, mengenal, mengerti. Jadi ada peran Stefanus dan ada juga peran Roh Kudus. Kata yang penuh, atau dalam bahasa Inggris King James Version, he being full, dituliskan dalam bahasa Yunani dengan memakai kata huparkon. Tense dari kata ini adalah present participle, di mana bentuk present dari kata ini menunjuk pada continuance of being, atau pada keberadaan yang terus-menerus. Artinya bahwa oleh karena Stefanus telah dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus, maka ia dapat melihat ke langit dan menatap kemuliaan Allah. Orang yang memang terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus, maka ia akan mengarahkan hidupnya pada perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bawah. Bandingkan Kolose 3 ayat 1-3. Fokusnya kepada Allah, bukan lagi kepada penderitaan yang sedang atau yang akan ia alami. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Terminologi langit terbuka dalam banyak ayat Alkitab menunjukkan perkenanan Allah kepada seorang manusia. Bagi yang berkenan kepadanya, mereka bisa melihat. Tetapi bagi mereka yang tidak berkenan kepadanya, tidak akan dapat melihat langit terbuka, apalagi melihat kemuliaan Allah. Jadi benar-benar Stefanus ini adalah pelayan meja yang penuh dengan kuasa ilahi, sehingga ia pun dapat melihat anak manusia. Tentu kata anak manusia sebagai gelar ilahi segera mengingatkan kita tentang proklamasi Yesus sendiri tentang dirinya sebagai anak manusia. Nah, inilah cara Allah untuk menghibur, menguatkan, dan menyelamatkan orang yang bersungguh-sungguh kepadanya, sehingga ia tidak lagi fokus pada penderitaan dan kesakitan apa yang akan ia alami. Ketenangannya menghadapi maut oleh karena cara penghiburan Tuhan kepadanya. Mungkin ketenangan yang seperti ini juga yang dialami ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego hendak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam kisah di Perjanjian Lama. Ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Penglihatan Stefanus membuat peserta pertemuan itu histeris. Mereka sungguh-sungguh tidak dapat mendengar pernyataan rohani dalam sidang atau mahkamah yang rohani. Nampaknya semua yang berbau mistis rohani adalah sebuah penyesatan dan penghujatan bagi mahkamah agama. Makanya muncul kemarahan dan kebencian yang tak terkendali yang membuat mereka tidak dapat melihat
apa yang dilihat Stefanus dan menerima apa yang diajarkan oleh Stefanus. Mereka kemudian menyerbu dan menyerang Stefanus dengan cepat, tanpa ragu, tanpa berpikir. Mereka telah kehilangan akal sehat. Emosi telah jauh merasuk daripada rasio dan kerendahan hati. Kita bisa membayangkan kurang lebih 71 orang terhormat di mahkamah agama itu dan saksi-saksi secara serentak menyerbu Stefanus dengan beringas, sambil berteriak dan sambil menutup telinga. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Uraian tafsirannya, dari dalam gedung mahkamah agama, yaitu berada di balai batu 4 persegi sekitar sudut barat daya di halaman bait Allah menuju keluar kota, Stefanus diseret sampai keluar kota. Ada jarak yang cukup jauh, Stefanus dipertontonkan kepada hayalat Yerusalem. Seolah ini juga menjadi tiruan dari penderitaan yang juga Yesus alami, diseret dari mahkamah agama ke hadapan Pilatus dan dari istana Pilatus diseret keluar kota. Sambil diseret, Stefanus dilempari juga dengan batu untuk mengkonfirmasi kesalahannya sebagai penghujat Allah. Menurut hukum Musa, penghujat Allah itu harus dihukum dengan dilempari dengan batu. Imamat 24 ayat 16. Dan inilah juga yang dialami oleh Yesus yang dituduh menghujat Allah. Saksi-saksi palsu yang diajukan di mahkamah agama meletakkan jubah. Ini kebiasaan yang menjadi hak para saksi sebagai yang mengajukan tuntutan untuk menegaskan kebenaran dari kesaksian mereka. Mereka lah yang akan pertama-tama melempari dengan batu, dan supaya mereka dapat mengeksekusi dengan baik, maka mereka harus melepaskan jubah bagian atas agar mereka leluasa dalam melemparkan batu secara keras. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Menghadapi maut yang keji, Stefanus meneladani Kristus. Ia menerima kematian dengan tenang walaupun pasti ia sangat menderita dan kesakitan. Dalam doa ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus yang telah mengutusnya, sama seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang telah mengutusnya. Doa memiliki kekuatan luar biasa, termasuk ketika Stefanus menghadapi penganiayaan secara fisik. Seolah di dalam doanya, penderitaan dan kesakitan tidak ia rasakan lagi. Perhatikan bahwa betapapun ia penuh dengan roh, ia tidak berdoa dengan bahasa roh, tetapi dengan bahasa yang biasa dan sederhana. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Uraian tafsirannya, pasti adalah sebuah usaha yang sangat keras untuk berteriak sebelum ajal menjemput. Di sisa-sisa tenaga dan nyawa, Stefanus masih bisa berdoa dengan suara nyaring untuk memohon pengampunan atas mereka yang membunuh dia atau yang sementara melempari dia dengan batu. Bahkan ia berlutut ketika berdoa. Bagi saya ini menunjukkan betapa besar kasihnya kepada mereka yang menghukumnya, sampai-sampai ia harus berlutut memohon pengampunan atas para eksekutor itu. Kita teringat kepada Yesus, di sisa tenaga dan nyawa ia masih berseru, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh mulia, murni,
dan sangat besar kasih-Nya kepada manusia yang telah ditebusnya. Menarik sekali penulis Lukas memakai kata tertidur untuk menjelaskan proses kematian yang tragis itu. Tentu bukan tidak ada makna, bukan tidak ada tujuannya. Ingat, Lukas ini seorang dokter ya. Jadi dia tahu persis soal penderitaan fisik, kematian dan sebagainya. Nah, penulis Lukas atau dokter Lukas mau menunjukkan bahwa kesetiaan sampai akhir kepada Kristus, maka mati siksa pun hanya akan menjadi seperti istirahat tidur. Tinggal menutup mata saja dan kemudian tertidur. Dalam dunia Helenis, kematian biasanya menggunakan kata nekros. Masuk ke dalam Sheol, alam maut dan roh kembali kepada Allah. Lalu ada kata thanatos dihubungkan dengan hidup kekal. Tetapi kematian yang dipakai dalam pasal 7 ayat 60 ini adalah tertidur. Tidak menggunakan nekros ataupun thanatos. Ayat 1 dari pasal 8 saya bacakan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Uraian eksegetisnya, untuk pertama kalinya diperkenalkan tentang adanya martir, yaitu Stefanus. Dan untuk pertama kali juga diperkenalkan adanya Saulus, seorang pembunuh tetapi kemudian juga jadi martir. Sebuah ironi yang sangat menarik. Stefanus versus Saulus, dibunuh versus pembunuh, kebaikan melawan kejahatan. Nampaknya Saulus memang sejak masa mudanya telah tampil menjadi seorang ahli Taurat yang mumpuni dan disegani. Yaitu kita baca pada ayat yang ke-58 ya. Di situ sudah disebutkan seorang muda yang bernama Saulus. Oke, kita lanjut. Jadi Saulus sejak masa muda telah tampil menjadi seorang ahli Taurat yang disegani. Karena itu di antara 71 mahkamah agama yang menyeret Stefanus sampai keluar kota, para saksi justru memilih meletakkan jubah mereka di depan Paulus untuk meminta persetujuannya. Ini kemungkinan juga untuk memberi konfirmasi tentang fungsi dan tindakan yang juga akan dilakukan oleh Saulus sebagai pembunuh orang percaya yang paling ditakuti. Namun dengan adanya penganiayaan ini, maka justru kekristenan semakin menyebar. Ibaratnya seperti balon yang ditekan, ia justru mengembang dan melebar ke semua arah ketika ditekan. Menarik sekali untuk dilihat bahwa penganiayaan yang terarah kepada perorangan, kepada Saulus, kemudian telah menyasar, melebar ke gereja atau ke jemaat atau ke banyak orang. Ayat 2 bunyinya, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Sebutan orang-orang saleh itu adalah orang-orang dari kalangan orang luar yang masuk Yahudi. Nampaknya mereka telah menerima Injil atau telah menjadi bagian dari jemaat atau gereja mula-mula itu. Sebab kalau tidak, maka rasanya ganjil kalau orang-orang saleh ini mengambil mayat Stefanus dan meratapinya dengan sangat. Pastilah orang-orang saleh ini mereka juga telah menerima pengajaran Stefanus dan percaya kepada Yesus. Nah, merekalah yang menguburkan sang martir secara layak dan meratapinya sebagaimana kebiasaan pada waktu itu. Ayat yang terakhir, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Dari ayat ini kita melihat bahwa sejak saat itu mulai terjadi penganiayaan umat Kristen secara sistematis dan masif karena dilakukan oleh Saulus dari Yerusalem dan Samaria dan sekitarnya, dan penganiayaan itu dia lakukan dari rumah ke rumah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dari beberapa uraian tafsiran itu, kita coba mencari teologi naskah. Saya coba mengalimatkannya begini. Dalam penderitaan Stefanus, ia justru menerima pengalaman rohani pribadi yang luar biasa. Ia melihat kemuliaan Allah dan bersekutu dengan Tuhan Yesus yang ia layani dan beritakan. Ia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, hidup melayani seutuhnya bagi Kristus, menderita dalam Kristus, dan akhirnya mati di dalam Kristus. Orang yang hidup berpusat kepada Kristus, maka sesungguhnya dia telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat kepenuhan yang setara dengan kepenuhan Kristus. Dari pengalaman persekutuan dengan Kristus melalui penderitaan, maka siapapun dan apapun tidak akan dapat memisahkan dari kasih Kristus. Kalau langit terbuka di mana Stefanus dapat melihat anak manusia, maka itu berarti juga Kristus sementara melihat Stefanus. Makanya tidak mengherankan kalau Stefanus mati dalam kedamaian. Tidak diceritakan atau diindikasikan Stefanus bertindak dan atau berteriak kesakitan. Justru kemuliaanlah yang sementara ia rasakan ketika orang melempari dia dengan batu. Saya melihat bahwa tema mingguan yang dikedepankan di MTPJ, penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman, rasa-rasanya berterima dengan bacaan ini. Sangat cocok, relevan. Dan pasti juga cocok dengan perayaan Minggu Sengsara. Hanya kalau kita melihat secara kristis agak jauh korelasinya dengan tema bulanan yang membahas tentang penataan persekutuan dan kualitas pelayanan, walaupun kita masih dapat menghubungkannya antara uraian tafsiran dengan tema bulanan yang diusulkan. Dari uraian-uraian sebelumnya, saya memberi usul aplikasi yang mungkin bisa kita pertimbangkan ketika membuat khotbah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa naskah ini saya sudah tuliskan di bagian deskripsi di channel ini. Saudara bisa lihat di bagian bawah video. Naskah ini saya sudah tuliskan di sana. Saudara dapat menggunakannya untuk kepentingan pelayanan. Baik, kita melihat usul aplikasi. Yang pertama, kebencian yang membabi buta dan tak berdasar akan menghancurkan logika dan akal sehat yang tentu akan berakhir pada ketidakadilan dan bahkan jatuhnya korban tak berdosa. Karena itu jangan sampai kita memberi makan jiwa kita dengan kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Justru belajar dari Stefanus, bahkan setiap perlakuan buruk terhadap kita, maka yang terbaik adalah kita merendahkan diri di dalam doa kepada Allah. Kita memberi makan jiwa kita dengan doa kepada Allah betapapun dalam penderitaan. Minggu Sengsara ini akan menjadi momen yang sangat baik bagi kita untuk belajar mengendalikan emosi dan respons kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Semoga Minggu Sengsara ini akan membuat kita merendahkan diri dalam doa kita. Bukankah Minggu Sengsara ini adalah minggu doa? Yang kedua, kritik itu teman kemajuan. Jadi jangan alergi pada kritik bahkan hujatan sekalipun. Bisa saja kritik bahkan hujatan itu benar. Hanya karena mengupas kekurangan kita, maka kita menolak pesan, termasuk menolak orang yang mengkritik kita. Nah, ini tentu tidak fair, tidak baik, tidak bagus.
Demikian juga lembaga secara umum dan pimpinan rohani secara pribadi. Mereka bisa saja salah dan keliru. Karena itu sangat perlu dan penting kebenaran ajaran dan budaya organisasi untuk selalu terbuka diuji dan dikritisi. Ya, tentu aplikasi ini berangkat dari peran Mahkamah Agama. Yang ketiga, nah ini aplikasi yang saya senang, saya suka. Karena itu saya beri bold ya. Hamba Tuhan yang benar terpatri dalam karakter, teruji dalam pelayanan, dan terbukti dalam penderitaan. Sekali lagi, hamba Tuhan, penatua, syamás, pendeta, guru agama, yang benar itu terpatri dalam karakternya, lalu teruji di dalam pelayanan, dan kemudian terbukti dalam penderitaan. Hamba Tuhan harus selalu mencari dalam tanda kutip penderitaan untuk memurnikan karakter dan kualitas pelayanannya. Jangan cari aman dengan mengorbankan iman dan kebenaran. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota sebagai hadiah diperoleh melalui perjuangan dan penderitaan. Demikian juga Stefanus dengan arti nama mahkota, kemudian memperoleh mahkota dari Allah melalui kesetiaannya menderita. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela menderita demi sebuah mahkota yang disiapkan Allah? Yang keempat, doa menjadi kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Kuasa Roh Kudus sanggup merubah perspektif dan pandangan kita tentang penderitaan dan kesusahan yang sedang kita alami. Karena itu berdoa dalam kuasa Roh Kudus, itulah yang kita harapkan terjadi. Yang kelima, ada ungkapan dari Tertullianus, seorang bapak gereja dari Kartago atau sekarang Tunisia. Darah para martir adalah benih gereja. Gereja tumbuh dan berkembang justru dari siksa dan penderitaan. Secara membuktikan semakin dibabat, semakin merambat. Terkadang kemapanan dan kesejahteraan dalam gereja bisa menjadi musuh gereja dan membuat gereja di dalamnya hamba Tuhan dibius sehingga terlena dan kehilangan kuasa Allah. Yang keenam, ada buku yang terkenal judulnya The Imitation of God, ditulis seorang mistik Kristen yang hebat namanya Thomas A. Kempis. Buku ini berisi pengajaran tentang bagaimana kita dapat menjadi serupa dengan Kristus melalui praktek atau latihan kerohanian. Penderitaan dalam hidup kita sesungguhnya juga adalah latihan yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, penderitaan dan kematian Kristus adalah teladan bagi orang percaya. Stefanus mengimitasi kematian Kristus ke dalam penderitaan dan kematiannya agar ia semakin serupa dengan Kristus. Maka harusnya demikian kita juga ketika kita menghadapi penderitaan hidup termasuk kematian. Kristus harus menjadi rujukan dan referensi kita. Dalam liturgi Minggu Sengsara ada unsur mengikuti Yesus di jalan sengsara. Ini bukan hanya pelengkap, tetapi sesungguhnya itu adalah pembelajaran dan penguatan komitmen sehingga kita sungguh-sungguh meniru dan mengimitasi penderitaan Kristus sehingga kita semakin serupa dengannya. Usul aplikasi yang ketujuh, ya, saya mengambil angka 7 karena Stefanus adalah salah satu dari 7 pelayan meja. Usul aplikasi yang ketujuh, kematian orang benar tidak akan pernah percuma. Stefanus menjadi proto-martir
di mana kematiannya menginspirasi orang percaya. Kata penulis Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata penulis Wahyu, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kita dapat mati kapan saja tanpa bisa kita perkirakan. Tetapi kita masih bisa memilih apa yang dapat kita tinggalkan ketika kita mati. Karena itu kematian harus dilihat bukan sebagai hukuman, tetapi sebuah kesempatan untuk dimuliakan, dihormati, dan dikagumi. Di sisi lain, penting sekali gereja mengadakan konseling atau pendampingan untuk mempersiapkan orang menyambut kematiannya. Bukan hanya nanti ketika ada kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yaitu usul-usul aplikasi yang boleh saya kemukakan pada telaah Alkitab pada saat ini. Semoga apa yang dibahas pada hari ini boleh berkenan dan kita sama-sama memahami, sama-sama memiliki, dan semoga ini juga bisa menolong kita semua dalam mempersiapkan khotbah atau pelayanan minggu kita. Ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Kalau ada komen silakan boleh taruh di laman komentar. Saya akan dengan penuh sukacita menjawab komentar-komentar itu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saat ini. Semoga berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.